Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, mari kita berdoa dulu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwas samiul alim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia bagian berikutnya. Satu minggu kemudian di sekolah. Setelah kejadian saat aku meminjam buku Sari, kami hanya mengobrol saat di madrasah saja. Itu pun kebanyakan membahas tentang pelajaran pagi ini yang cukup membosankan. Karena dari jam pertama hingga jam istirahat, gak ada guru yang masuk. Aku pun berjalan keluar kelas. Tiba-tiba mataku terasa perih. Sepertinya kemasukan debu lagi. Aku menggosok mata kananku lagi sambil berjalan ke balkon. Tak sengaja mata kiriku aktif dan memperlihatkan wujud-wujud orang-orang itu lagi. Wujud mereka berbeda-beda, tapi hanya beberapa yang menarik perhatianku. Salah satunya adalah wujud seseorang yang sedang berolahraga di lapangan. Aku melihat kakinya terbakar berapi-api. Aku melihat secara normal, dia adalah Leo. Leo masih sama seperti penglihatanku dulu. Aku melihat Leo tak banyak bergerak. Dia bergerak, hanya saja gerakannya perlahan, seolah tak menunjukkan semangat olahraga. Apa arti dari penglihatanku tentang Leo? Aku tak tahu. Aku mencoba mencari di internet, tapi tak satu pun petunjuk yang aku temukan. Tiba-tiba, aku teringat kembali mimpiku saat aku mengetahui kekuatan mata ini. Di mana dalam mimpi itu aku melihat sosok-sosok mengerikan, termasuk salah satu seperti Leo yang kakinya terbakar. Apakah dia benar Leo? Aku kembali masuk ke kelasku untuk mencari tahu siapa sebenarnya Leo. Aku mulai tertarik dengan kepribadiannya ini. Aku membuka Facebook dari handphoneku dan melihat grup sekolahku. Siapa tahu aku mendapat petunjuk. Aku mencari anggota di grup ini dan mengetik namanya di kolom search. Aku melihat satu nama, Arga Leo Saputra. Kemudian aku membuka isi Facebooknya. Kebetulan profilnya tidak privacy. Aku melihat foto-fotonya dan sebuah album yang membuatku tertarik. Aku membuka album foto itu. Masya Allah, ternyata Leo merupakan atlet lari. Tapi kenapa aku gak pernah tahu? Dia merupakan atlet lari dari sekolahku. Sekuper itukah aku? Sampai-sampai aku tak tahu siapa-siapa yang memegang gelar juara di sekolah ini. Aku terus men-scroll halaman ini hingga foto terakhirnya. Aku melihat sebuah foto di mana saat itu Leo sedang memegang sebuah piala juara kedua tingkat provinsi. Dan di sampingnya adalah sosok wanita yang sangat aku kenal. "Hayo, sendirian aja lu," ledek Ana. Ana, iya nih. Lihat apaan sih kak? Kasih tahu dong. Ini soal Leo. Kok gue gak tahu ya di atlet lari? Ya soalnya tiap ada event lo ngilang mulu sih, kata Ana. Aku memang tak pernah mengikuti event apapun. Bagiku mencari ilmu di sekolah adalah hal utama. Dan acara kayak gitu aku anggap sampingan aja. Gue mau ke kantin kak, temenin gue yuk. Gue lagi males keluar nak, lo aja sama Harry. Enggak ah, lagian dia sibuk sama yang lain. Udah yuk. Ana menarik tanganku. Kemudian aku mengikuti Ana menuju kantin. Tapi pandanganku terus pada handphone, di mana aku melihat foto Leo dengan Sari itu. Apa mereka pernah ada hubungan spesial? Sudahlah, aku tak mau kembali terlarut dalam kecemburuan. Mungkin saja hanya foto bersama. Aku kembali mencari tahu apa maksud dari kaki berapi itu. Kak, lu mau fokus ke HP mulu. Sorry nak. Lu mau minum apa? Gue es jeruk aja. Oke. Aku melihat beberapa status yang telah dibuat oleh Leo di Facebooknya. Beberapa hanya status tentang komentarnya mengenai politik. Nih anak masih SMA, tapi udah kenal politik. Hebat, pikirku. Sampai aku menemukan status yang tertulis, semua sudah berakhir.
gue telah gagal. Apa ini? Kenapa dengan Leo? Bagaimana aku mencari tahu tentang hal ini? Aku mencoba membuka lagi album-album foto itu. Aku melihat foto kronologinya dan melihat foto yang diunggah pada tanggal yang tak terlalu jauh dengan status itu. Aku melihat 3 foto yang benar-benar membuatku kaget. Ternyata, beberapa hari sebelum Leo membuat status itu, dia sempat mengalami kecelakaan yang menyebabkan kakinya mengalami cedera. Tapi aku melihat Leo baik-baik saja sekarang. Nih kak, minuman lo. Lo ngapain sih liatin foto-foto Leo? Gue penasaran dengan dia nak, kataku. Kenapa? Lu tahu dia pernah kecelakaan nak? Tahu, dia sempat dikabarin gitu dan gagal ikut olimpiade tingkat internasional. Oh gitu. Kenapa emang kak? Nggak apa-apa kok nak. Di sisi lain, di rumah pada waktu malam hari, aku kembali mengistirahatkan badanku di kasur. Tiba-tiba terdengar ayah memanggilku. Aku langsung pergi ke ruang tengah di mana ayah berada. Dan aku lihat ayah sedang bersama kakek. Ada apa ya? Sini duduk nak. Kakek yang mau bicara. Ada apa kek? Kamu sudah tahu kekuatan mata kamu kan? Iya kek. Sebenarnya kekuatanmu itu tak hanya itu. Maksud kakek? Apa yang kamu lihat bisa berubah-ubah. Misalkan kamu melihat sosok berkepala ular dari seseorang, namun keesokan harinya orang itu merubah sosoknya lagi, tergantung dari apa yang ia perbuat. Iya kek, aku mengerti. Sekarang, kamu coba tutup mata kananmu lagi. Aku mengikuti perintah kakek. Aku melihat sosok ayahku mengenakan sebuah baju putih, layaknya orang yang mau naik haji. Dan aku melihat kakek yang berpenampilan sama dengan ayah. Hanya saja kakek memakai sorban di kepalanya. Lalu apa kek? Kosongkan pandanganmu. Kemudian pikirkan seseorang yang misalnya menarik perhatianmu. Aku mengikuti perintah kakek dan mencoba melakukan apa yang kakek katakan. Tidak ada apa-apa kek. Konsentrasilah nak. Aku mencoba konsentrasi dengan apa yang kulakukan. Tiba-tiba, semua menjadi gelap. Aku sedang berjalan di sebuah ruangan, tapi tubuh ini tak bisa kugerakkan. Aku hanya mengikuti kemana tubuh ini. Dengan kata lain, aku hanya menjadi mata dari tubuh ini. Aku melihat seorang dokter mendekat ke arahku. Bagaimana kabarmu Leo? Leo? Apa ini tubuh Leo? Aku memang memikirkan apa yang terjadi pada Leo. Dan apakah ini yang terjadi? Aku menjadi mata bagi Leo. Baik, Leo, bisa bicara sebentar? Kata dokter. Oke dok. Kemudian Leo dan dokter pergi keluar dan ternyata ini adalah rumah sakit. Saya rasa lebih baik kamu tidak usah ikut lomba lari tingkat internasional itu. Saya khawatir bahwa cederamu akan semakin parah. Kenapa harus seperti ini? Leo memukuli bangku. Sabar nak. Suatu hari nanti, jika Allah berkehendak, kau akan sembuh. Tapi aku ingin lomba itu dok. Lebih baik jangan dulu Leo. Entah apa yang terjadi, sebuah angin tertiup ke arahku, membuat mataku sakit. Ini sakit, bukan perih. Kemudian semua menjadi gelap. Aku berada di ruang tamu bersama kakek dan ayahku. Apa ini di pipiku? Basah. Air mata? Mata kiriku mengeluarkan air mata. Tapi setiap air mata ini menetes, mata kiriku terasa perih seperti kemasukan debu. Kakek, apa itu tadi? Tanyaku. Itulah kemampuanmu yang lain. Tapi kau hanya bisa melakukannya dalam keadaan tertentu. Apa maksudnya kek? Kamu harus mencari tahu sendiri nak, jawab kakekku. Beberapa hari kemudian di sekolah, aku sedang berjalan ke kantin. Karena pagi tadi, aku tidak sempat sarapan. Perutku keroncongan. Aku merasa sangat lapar. Saat itu juga, aku melihat Sari yang sedang duduk di kantin sendirian. Aku langsung menghampirinya. Boleh aku duduk di sini? Kakak, boleh kak? Jawab Sari. Sendiri aja? Iya, begitulah kak. Aku mengobrol dengan Sari sampai ada seseorang yang datang ke tempatku. Ikut gue, kata Leo.
Leo menarik kerah bajuku dan menyeretku ke belakang sekolah, di mana jarang ada yang datang ke situ. Apaan sih? Gue kan udah bilang lo jauhin Sari. Emang lu siapanya? Lagian gue cuma makan bareng dia doang. Lo gak perlu tahu. Yang jelas lo jauhin Sari. Kalau lo masih deket sama dia, gue abisin lo. Kemudian Leo berbalik dan berjalan menjauh dariku. Lu jadi temperamental gini, Leo? Aku berteriak. Maksud lo apa? Lu mau ngabisin gue? Yakin kaki lu gak akan cedera? Kataku. Maksud lo apa? Sambil mengangkat kerah seragamku. Gue tahu, semenjak lo kejadian kecelakaan dulu, lo frustasi kan karena gak bisa ikut lomba tingkat internasional. Gue tahu apa yang lo rasain, Leo. Lu gak tahu apa-apa, jadi lu gak usah ikut campur. Udah, lu gak bisa bohongin diri lo, Leo. Gue tahu, lo ingin bisa menggapai cita-cita lo. Tapi kalau kayak gini, lo lemah. Lo gak akan dapat apa-apa, men, kataku. Leo melepas cengkramannya, berjalan sedikit mundur sambil menatap tajam ke arahku. Dari mana lu tahu? Kata Leo. Itu gak penting. Kalau lu kayak gini, kapan lu bisa menggapai mimpi lu menjadi atlet dunia? Leo terdiam. Ingat Leo, jika Allah berkehendak, lu akan sembuh. Dan lu bisa jadi juara lagi seperti dulu. Lu bisa membanggakan sekolah, orang tua lu juga. Lu gak ngerti, Kak. Lu gak ngerti sakit hatinya gue saat dokter bilang gue gak mampu lagi. Gue ngerti, Leo, ngerti banget. Tapi jangan jadi alasan lu jadi down kayak gini. Lo itu cowok, jangan lemah. Iya, Kak, gue gak ngerti dengan lu. Ngapain juga lu mau ngurusin gue, ya? Karena ini, Leo. Aku menunjukkan fotonya dengan Sari. Leo terdiam. Gue tahu Sari bangga sama lu. Gue emang gak tahu apa-apa soal lu. Tapi gue tahu lu suka sama dia. Dari tatapan lu saat nolongin dia waktu camping dulu itu beda. Lu bikin dia bangga, Leo. Jangan kayak gini. Leo terdiam. Ingat, Leo, di dunia ini ada masih banyak yang gak seberuntung lo. Jangan lu sia-siain karunia Allah yang udah bisa bikin lu bisa jalan lagi kayak sekarang. Lalu aku berjalan menjauh dari Leo dan dia tetap berdiri tertunduk di situ. Dan penglihatanku tentang Leo kini telah ku ketahui, di mana Leo pesimis mengenai kakinya yang tak bisa sembuh. Setelah pertemuanku dengan Leo saat itu, aku tak banyak berkomunikasi dengannya lagi, ataupun dengan Sari sekalipun, kecuali hanya sapa dan berkata, "Halo." Lalu aku mengingat kekuatan mataku saat ada kakek. Tapi itu sama saja, aku membuka aib orang lain. Meski tak secara langsung aku mengetahuinya. Hanya saja, aku memutuskan untuk tidak mencoba ataupun menggunakan kekuatan itu sembarangan untuk tujuan yang tidak jelas. 1 bulan berlalu, aku tengah bersiap untuk memasuki ujian akhir semester. Selama itu aku lebih sering menghabiskan waktu bersama Anna dan Harry. Seperti yang kalian tahu, Anna adalah sainganku di kelas. Anna adalah seseorang yang pintar dan ceria di sekolahannya. Namun beberapa hari yang lalu aku melihat Anna berada di masjid sekolahku. Anna terlihat sedang menangis sambil memegang sebuah foto. Karena penasaran, aku menggunakan kemampuanku lagi. Karena tujuanku kali ini adalah aku merasa iba kepada Anna sebagai sahabatku, bukan untuk mencari aib orang lain lagi. Mengejutkan. Ternyata Anna yang kulihat ceria selama ini ternyata sangatlah berbeda dalam pandangan mata kiriku. Aku melihat sepasang sayap indah di punggung Anna. Namun yang mengejutkanku adalah ketika aku melihat sepasang rantai panjang yang terpasung di kedua kakinya, seperti seorang tahanan yang ada di cerita-cerita abad pertengahan dulu. Ada apa dengan Anna? Aku ingin sekali menanyakan padanya dan mengusap air matanya seketika itu juga. Tapi aku malu, meski Anna sudah menjadi sahabatku. Entah mengapa akhir-akhir ini aku tidak terlalu tertarik lagi terhadap wanita, siapapun itu. Apakah aku mulai gay? Ya gak mungkin lah. Mungkin karena aku trauma saat aku begitu mengagumi seseorang, memikirkannya setiap hari, membayangkannya berada di sampingku. Namun perasaan itu bertepuk sebelah tangan, karena dia nampaknya menyayangi orang lain. Iya, dia adalah
Shailainun Desari. Kak, suara seseorang mengejutkanku dan ternyata itu adalah Ana. Gila, orang yang baru saja aku pikirin ternyata tiba-tiba ada di belakangku, gumamku dalam hati. Ngagetin aja lu nak. Lu ngelamunin apa kak? Enggak, tadi cuma kasihan aja lihat ada yang nangis. Hah? Siapa? Tanya Ana. Enggak, tadi di film, jawabku asal. Astagfirullah, keceplosan. Kenapa malah bilang lihat ada yang nangis sih? Nasib lu beruntung banget ya kak, kata Ana tiba-tiba bilang seperti itu. Aku melihat air mata Ana kembali menetes di pipinya, dan dia menundukkan kepalanya. Maksud lo apa nak? Lo kenapa sih? Aku ke kantin dulu ya, dah, jawab Ana. Ana pun pergi tanpa menjawab pertanyaanku, dan aku masih merasa iba padanya. Apakah Ana sedang rindu dengan keluarganya? Karena setauku Ana selalu sendirian di rumahnya. Entahlah, tapi itulah analisaku mengenai Ana. Aku hanya bisa berdoa semoga saja dia bisa terlepas dari rantai yang membelenggunya, agar Ana bisa terbang dengan menggunakan sayap indahnya. Ana, tetap ceria ya sahabatku, gumamku dalam hati. Singkat cerita, pada hari terakhir ujian akhir sekolah sebelum liburan, aku sedang berada di koridor sekolahku. Semoga hasil ujianku memuaskan. Aku berjalan melewati lorong demi lorong menuju kantin untuk makan siang. Saat aku berjalan, aku melihat Leo yang sedang berdiri di depan kelas. Aku kembali teringat tentang kejadian saat itu. Aku yakin kalau Leo pasti bisa kembali menjadi atlet sekolah. Aku punya ide. Aku pun menghampirinya. Leo, apa lagi? Gue gak mau lihat muka lo lagi. Oke, kalau lu gak mau lihat gue cuma mau bilang kalau gue suka sama Sari. Sedikit berteriak. Apa lu bilang? Apa ya, lihat? Berani lu sama gue? Tantang gue ke Leo. Masih berani lu datengin Sari? Dengan nada menantang. Kenapa enggak? Lawan gue sekarang juga. Awas lo. Leo berlari ke arahku. Aku pun berlari agar dia mengejarku. Sebelum aku berlari, aku sempat melihat Sari keluar dari kelas. Astaga, apa dia mendengar ucapanku tadi? Aku berlari mengitari seluruh sekolah dan aku melihat Leo larinya sungguh cepat. Tapi pada akhirnya aku tak melihat Leo. Aku kembali dan kulihat dia sedang beristirahat terengah-engah. Aku berjalan mendekatinya. Ternyata lari lo cepet juga ya. Leo menengadah menatapku dengan kaget. Memang ya, yang namanya atlet itu jago-jago. Yang barusan itu gue lari apa? Leo terkejut, tidak menyangka. Enggak, lo pakai roket. Iya iyalah lo lari, kencang banget. Bukan, maksud gue gak percaya masih bisa lari kayak barusan, jawab Leo. Ya, gue bilang juga apa Leo, cuma butuh sedikit paksaan deh biar atlet sekolah kita ini terbangun kembali dari tidur panjangnya, kataku. Jadi lu cuma mancing gue biar gue lari kak. Terus omongan lu tentang Sari itu, ya begitulah. Gue gak suka sama Sari, cuma kayaknya hanya itu cara agar lu terpancing. Padahal dalam hatiku, aku sungguh-sungguh menyukai Sari. Astaga, di zaman seperti ini masih ada orang kayak lu. Gue gak nyangka kak. Udah nyantai aja. Udah, ayo, gue traktir minum. Lu jadi capek gara-gara gue. Tawarku. Oke deh, makasih sobat. Ternyata selama ini lo baik sama gue. Cuma gue yang kemarin-kemarin belum bisa menerima keadaan gue, sehingga lo ikut kena getahnya. Selau bro, jawabku. Aku tahu kamu bisa Leo. Kamu cuma harus kembali membakar semangatmu agar bisa menggapai impianmu menjadi atlet dunia. Tak boleh ada yang memadamkan api semangat dalam jiwamu. Meskipun karena perkataan dari seorang dokter ahli sekalipun, karena nasib itu bisa berubah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. So, nasib itu bisa dirubah kawan, selagi kita mau berusaha dan selalu berdoa tentunya kepada sang perubah nasib, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu aku pun pergi ke kantin bersama Leo. Terlihat senyuman dari wajahnya. Ekspresi amarahnya seolah pergi begitu saja. Kita minum bersama di kantin. Kembali aku teringat ucapanku pada Leo tadi yang mengatakan aku tidak menyukai Sari.
Apakah Sari mendengar ucapanku? Semoga saja tidak. Setelah minum bareng di kantin, aku tengah bersiap untuk pulang ke rumah. Aku berjalan menuju kelasku untuk mengambil tasku. Kak, panggil Ana. Iya, ada apa nak? Lu sibuk gak setelah ini? Tanya Ana. Enggak sih, kenapa nak? Temenin gue ya. Mas gue pengen turu. Turu apaan sih? Tidur, jawabku. Beneran doang kak, lagian kan kita udah beres UAS, jadi kan libur panjang. Emang lu mau kemana nak? Gue pengen jalan-jalan aja. Ya udah deh. Aku mengambil tasku dan berjalan pulang. Ana berjalan di samping mengikutiku menuju rumah. Tapi ada keanehan yang kulihat dari Ana. Selama jalan dia terlihat seperti sedang melamun. Apa dia sedang memikirkan sesuatu? Nak, Ana masih diam. Ana, iya kak, kenapa? Lo ngelamunin apa sih? Gue ngelamun ya kak. Enggak, lo nyanyi. Lo mikirin apa sih? Ini ke arah rumah lo ya? Tanya Ana. Iya. Enggak temenin gue ke taman aja yuk. Tapi gue ganti baju dulu nak. Udah gak usah, ayo. Tarik Ana. Ana menarik tanganku menjauh dari arah rumahku. Kemudian aku dibawanya menuju sebuah taman kecil. Banyak anak kecil yang bermain sepeda di situ. Beli minum dulu yuk. Ana menarik tanganku. Aku hanya berjalan mengikuti kemana dia pergi. Setelah membeli minum, ia mengajakku duduk di sebuah bangku yang berada tepat di bawah pohon. Dari situ aku bisa melihat seluruh isi dari taman ini. Ngapain sih lu ngajak gue kesini nak? Ya gue pengen aja. Gaje lu mah, gue balik Jangan kak. Iya tapi ngapain? Nanti orang ngira kita pacaran. Biarin. Emang lu gak mau punya pacar secantik gue apa? Ledek Ana. Mau gak ya? Bercanda gue kak. Gue boleh nanya sesuatu gak nak? Boleh kak. Aku masih penasaran saat aku melihat Ana menangis dulu. Waktu itu kan gue nanya, kok gak dijawab? Nanya apa ya kak? Maksud lo bilang nasib gue beruntung. Emang kenapa? Tiba-tiba keheningan menemani kami berdua. Ana tertunduk sambil memegang minumannya. Ana kembali melamun. Apa yang sebenarnya terjadi pada Ana? Nak, panggilku. Seketika itu juga aku terkaget saat aku melihat Ana. Air matanya menetes di pipinya. Ana menangis. Apa yang sebenarnya terjadi pada Ana? Ana, lu gak apa-apa? Kak, iya nak. Lu kenapa nak? Cerita aja sama gue. Gue kangen orang tua gue kak. Emang orang tua lu kemana? Ayah sama ibu selalu sibuk kerja. Gue sendirian di rumah, kesepian. Mereka gak pernah ada buat gue. Gue cuma pengen mereka ada waktu. Ibu memilih melanjutkan karirnya sebagai koki di resto. Sedangkan ayah selalu saja memikirkan pekerjaannya. Tapi ayah selalu mengekang agar aku tetap berada di rumah. Dan selalu nyuruh aku untuk mengikuti apa keinginannya. Seperti harus pulang tepat waktu lah, makan dengan inilah, berteman dengan inilah. Bahkan soal pendidikan pun ayah sudah mengaturnya. Meskipun hatiku berontak, tapi aku terlalu takut sama ayah. Oh gitu nak. Mungkin mereka menyayangimu dengan cara yang berbeda. Tidak seperti orang tuaku menyayangiku dengan cara seperti yang kualami saat ini. Tapi kan kak, seharusnya orang tua itu menyayangi anaknya dengan kehadiran dan perhatian mereka pada anaknya. Sementara aku... Nak, ambil sisi positifnya saja nak. Kita lihat dan bayangin orang yang mungkin tidak lebih beruntung dari kita. Maksud lu apa kak? Maksud gue ya nak, tidak sedikit anak yang sejak lahir tidak mengenal orang tuanya sama sekali, atau bahkan harus kehilangannya di waktu kecil. Lalu bagaimana dengan ayah? Tanya anak. Tenang, segala galaknya anak macan tidak akan pernah memakan panci. Apaan sih gak lucu kak? Hehe, basi gue mah bukan pelawak sih ya. Iya apaan kak? Nah gitu dong senyum. Malu pulang yuk. Hehe, ayo deh, jawabku. Sore itu aku mengantar Ana pulang ke rumahnya. Saat aku sampai di rumahnya, seperti yang sudah Ana ceritakan tentang keluarganya, suasana rumahnya begitu sepi. Aku hanya melihat si Mbok yang sedang menyapu teras.
Gue duluan ya kak, makasih lo udah mau dengerin gue. Ya nak, gue balik ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati. Aku berjalan pulang ke rumah. Aku penasaran bagaimana wujud-wujud orang-orang yang kulihat saat ini. Aku mencoba menggunakan kekuatan mata kiriku lagi. Pandanganku kembali buram. Aku melihat banyak sosok aneh yang sedang berjalan. Ada yang kepalanya hanya tengkorak saja. Ada yang memiliki perut buncit. Ada yang bersayap namun sayap itu udah rusak. Bahkan ada yang berekor dan terlihat seperti monyet. Aku jadi penasaran bagaimana sifat mereka sebenarnya. Karena jika aku hanya mengetahui rupa saja, bisa saja aku salah menilai orang itu. Sesampainya di rumah, aku membuka Facebook dari handphoneku. Aku scroll ke bawah, melihat lalu lintas berandaku yang menumpuk. Tiba-tiba, aku melihat status seseorang yang membuatku sadar akan sesuatu. Jangan mengawasi orang lain. Jangan mengintai geraknya. Jangan membuka aibnya. Jangan menyelidikinya. Sibuklah dengan diri kalian sendiri. Perbaiki aib dan salahmu. Karena kelak kau akan ditanya Allah tentang dirimu sendiri, bukan tentang orang lain. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Astagfirullah. Apa yang telah aku lakukan? Aku menggunakan mataku untuk melihat aib orang lain. Aku telah salah menggunakan kekuatan ini. Kembali aku teringat ucapan ayahku yang mengatakan bahwa di balik kekuatan yang besar, ada tanggung jawab yang besar. Dengan kekuatan mata ini, aku tak boleh membiarkan sisi gelapku menguasai diriku ini. Bersambung. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah mau menyimak sejauh ini. Di sini saya pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.